Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke indeks. SG sempat rebound sebentar, habis itu terkoreksi cukup dalam 0,5% ke harga 7011. Kalau transaksi sampai saat ini ada di 11,3 triliun. Asing hari ini net buy di 987 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG seperti yang waktu kemarin saya bilang ya, potensinya ada rebound tapi kemudian terbatas dan turun. Dan gimana untuk ISG, perkiraan saya yang 3 hari kan bisa ke 7100 sampai 7120. Dengan kondisi seperti ini apakah mungkin? Ya kalau dilihat besok sepertinya bisa turun lagi ke area 6980. Dan besok hari Rabu berarti butuh 2 hari dia untuk naik ke 7100. Misalnya memang skenarionya di bulan Maret ditutup di atas 7100. Jadi seperti itu ya, tapi kemungkinan kecil mungkin ya ke sana, malah ada potensi yang masih konsolidasi dan malah berpeluang juga ISG nutup gapnya ini 6950. Untuk besok ISG gimana? Kalau dilihat dari asing yang net buy ya, kalaupun ada rebound tetap sama rebound terbatas. Kalau koreksi bisa uji ini terdekatnya dulu ya, paling besok itu koreksinya masih di atas 6900 lah, di sekitaran 6970-an. Jadi kalaupun koreksi tipis sepertinya nggak nyampe 0,5% untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 2,65% ke harga 2200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi setelah gagal lewat 2370 sampai 2400 dan dia turun. Dan ini waktu itu gambaran saya ya, ada bullish, ada bearish penan dan dia breakout dan dia retest. Mungkin dia retest dulu ini. Kalau ini ditarik, dia di persimpangan nih. Jadi apakah ada teknik rebound? Kalau dilihat hari ini dia koreksi dengan volume yang kecil. MACD-nya masih di atas perbatasan garis nol. Bar chart di bawah nol makin tipis. Ya besok kalau market bisa mendukung ada rebound, kemungkinan Indi rebound. Tapi rebound terbatas. Yang mentok naiknya bisa 2-3% aja. Segitu kemungkinan kenaikannya. Apakah mungkin sampai 2400 itu terlalu tinggi? Menurut saya kemungkinannya terbatas saja. Mentok-mentok paling 2300 untuk kenaikan Indi. Kalaupun besok rebound. Apakah bisa rebound? Kalau dilihat candle hari ini memang jelek ya. Tapi ya bisa aja dia rebound. Jadi seperti itu. Untuk Indi pas di area persimpangan ya harusnya ada teknik rebound besok karena sudah 3 hari dia terus turun. Ya, ini bisa dibilang turun juga candle doji ini karena gagal menghijau ya, karena tutupannya sama harga penutupan hari sebelumnya. Jadi besok sepertinya ada teknik rebound untuk Indi, tapi rebound terbatas. Kalau trennya kemana? Trennya masih potensi akan terus uptrend ya selama di atas 2000. Jadi time frame-nya lebih panjang. Kalau nekat beli di harga sekarang ya, untuk time frame disimpan mungkin 3-6 bulan ke depan ya harus siap cut loss kalau dijebol 2000. Jadi cut lossnya itu di atas 10% dengan target 2800 sampai 3000 dari harga sekarang. Bisa seperti ini. Tapi ya tergantung masing-masing. Disclaimer on ya. Nah, bisa seperti ini targetnya. Jadi cut lossnya 12% dan target profit 1/2 ya. Profitnya lebih besar dari lossnya. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,14% ke harga 2770. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro gagal lewat dan bertahan di 2800. Apakah ini pasti jebol? Menurut saya masih bisa aman asal besok rebound. Tapi kalau misalnya besok melanjutkan penurunan, potensi arah 2700 terdekat dan bisa aja sampai 2600 ya. Kuncinya untuk dia kembali downtrend itu ya turun dari 2000. Yang penting Adro itu bertahan di atas 2600 sampai 2580 ini. Itu masih aman. Kalau baru beli di harga sekarang mungkin kan ada juga nih. Karena dilihat dia udah breakout dari 2800 dan beli buy on breakout ya, siap-siap aja besok kalau dia merah lagi ya bisa cut loss. Atau ya kalau mau di hold dan mau average down ya tunggu di 2600-an ini. Jebol itu sebaiknya jual dulu aja.
memang nggak ada gap di bawah ya. Ada gap kecil nih di 2230, satu aja, yang lainnya ditutup. Nah, jadi seperti itu untuk Adro. EMA 20-nya sudah di breakdown, EMA 60 masih di bawah ya. Kalau saya lihat kalau dia melanjutkan penurunan, Adro ini mentok bertahan di 2580 sampai 2600 ya. Ini kan ada pola mungkin Resin Wedge ya. Nah, bisa seperti ini ya. Pola Pollen Wedge terbalik dan target penurunannya tuh kan jebol. Ya arahnya 2600. Misalnya besok nggak rebound. Kalau besok dia rebound harusnya aman. Yang penting tutupnya kembali di atas 2800. Jadi batal tuh pola Resin Wedge-nya. Seperti itu. Untuk Adro, MACD-nya memang mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Tapi saya lihat volume saat koreksi biasa aja. Ya bisa jadi dia nantinya sebelum naik lebih tinggi konsolidasi bisa juga di area ini. Tuh, lihat mana aja pergerakannya, atau di area atas ini dia konsolidasinya. Kalau saya lihat bisa juga di area ini. 2800 supportnya dan resisten 3000 tektok. Yang penting dia besok harus kembali rebound. Minimal tutup di 2800. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,74% ke harga 3.370. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kemana arahnya? False breakout, dia gagal bertahan di atas 3.400. Apakah ini pertanda dia bisa turun? Bisa jadi kalau nggak mampu kembali rebound besok. Jadi kalau besok dia rebound kembali berarti aman. Berarti juga false breakdown ya, dan targetnya masih sama ke 3.600 sampai 3.620 ini. Ya tarik 3.600 lah area ini ya. Ini target kenaikan untuk PTBA. Gak usah satu harga deh, dibikin gini aja biar lebih terlihat rapi. Dan supportnya ada di 3.200. Jadi kalau mau beli PTBA lebih baik wait and see aja dulu. Kalau nyicil boleh. Siapa tahu dia turun lagi ke bawah. Ini juga ada pola Resin Wedge. Kalau jebol sama targetnya ke support sini 3.200. Memang ideal belinya di area ini. Dan mungkin dia konsolidasinya di area ini nanti. Dia kan sering konsolidasi nih. Nih kadang-kadang dia konsolidasi nih. Lihat ya, range-nya cukup lebar. Jadi bisa aja dia konsolidasinya nanti di atas ini. Jadi kalau nyicil dulu bisa aja nyicil. Kalau dia turun ke 3.200 tambah. Kalau mau ditektokin bisa beli di support jual resisten. Kalau misalnya dia besok melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia rebound, ini yang nggak valid lagi. Dan bisa aja dia 3 hari ke depan bergeraknya di area ini. Dan lanjut rebound, targetnya terdekat 3.500 sampai 3.600. Lumayan tuh, dari 3.400 ke 3.500 itu dapat 2,5%. Di saham PTBA itu menurut saya cukup besar ya, kalau dalam 1-2 hari. Karena jarang-jarang dia ngasih yang besar ya. Jadi kalaupun dapat 1 hari 2,5% itu sangat wajar. Dan ya bisa dibilang besar di PTBA. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Masih lihat besok ya, apakah dia akan kembali ke atas atau lanjut turun. Kalau lanjut turun ideal jaga tuh di 3.250 sampai 3.200. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup di harga 28.975 terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG potensi masih bisa naik, tapi mungkin naik-naiknya terbatas. Mungkin nggak dia besok rebound, bisa jadi rebound ya. Kalau market sektor call dilirik ya, dia reboundnya mentok kalau saya lihat 30.000. Habis itu potensi turun. Karena kenapa? Karena di tanggal 1 April hari Jumat dia itu dead dividen nilainya 3.040. Dari harga sekarang itu hampir 10% kan. Kira-kira gap down nggak? Dividen trap nggak? Iya pasti. Masa ya bandarnya mau ngasih Bapak Ibu udah dapat dividen dikasih profit lagi yang besar, misalnya dia nggak turun dividen trap? Kan nggak mungkin. Pasti banyak realisasikan jual. Jadi kalau dilihat dividennya 10% turun ya. Memang ada beberapa kali dia membuat dividen habis itu naik lagi ya, tergantung lah. Kalau Bapak Ibu niat dividen ya harus siap juga jualnya nanti, nunggu dia profit ya. Tunggu sahamnya naik. Kalau ini kan dia di area resisten dah. Kalau 10% dari harga sekarang, misalnya dia ditarik naik dulu tuh 2 hari ke 30.000, 10%. Ya mungkin dia bergerak di area 26.000 ini lagi. 26.000 mungkin nggak dia nutup gapnya. Ya semoga aja ya. Karena tahun ini kan banyak yang nutup gap tuh
Tapi kan itu dividennya di bawah 3%, 4% ya. Kalau ini 10% mungkin nggak ditutup dalam 1 bulan. Kalau melihat histori sebelumnya, ada yang ditutup dalam 1 bulan. Oh ini nggak sampai ya. Ini dividennya berapa? Oh ini kecil. Dia 3.000 aja. Ini 167. Nah ini yang tinggi nih ya. Ditutupnya 11 November dividen. Ditutupnya Desember, jadi sebulan, nggak sampai ditutup sih, cuman dekat ya. Kalau yang benar-benar ditutup itu di 28 Januari, jadi 3 bulan. Mungkin nggak, yang penting ISG bagus, stabil di atas 7.000, potensi TMG juga 1-3 bulan nutup. Bisa jadi dia konsolidasi nanti di area ini. Gambarannya masih sama ini ya. Kalaupun turun sedikit, mungkin 24.000 baru naik lagi. Ya bisa di area ini 24.000 sampai 30.000, atau di area ini aja dia bergerak. Kuncinya yang penting ISG, kalau ada sell on May and go away dan ISG turun dalam, ITMG juga rontok, bisa jadi ITMG bisa sampai 22.000 lagi membuat swing low-nya ya. Jadi perlu hati-hati juga nih. Bisa juga nanti gambarannya seperti ini ya. Nih bisa seperti ini nanti gambarannya. Dia turun, bisa aja membuat ini view-nya cup and handle yang cukup besar, dan handle-nya bisa di area ini. Bisa aja ke 18.000 lagi ya, mungkin loh ya. Tapi terlalu jauh. Yang penting Bapak Ibu siap dengan resiko kalau niat pengen dividen. Kalau nggak pengen dividen ya bisa jual saat hari Jumat. Karena potensi besar dividen trap yang nggak ada mungkin orang mau ngasih cuma-cuma dividen 10% dan sahamnya nggak dividen trap. Itu aja logikanya. Nggak ada makan siang gratis di market. Ada yang bilang seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Mungkin 1-2 hari ke depan dia naik, tapi naik-naik terbatas. Kalau saya lihat ya 30.000 itu mentok sepertinya. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 2,16%. Harga 26.025. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR kemana arahnya? UNTR arahnya potensi turun ya. Nutup gapnya ini, gap yang menganga di 25.700. Jadi ke situ, tapi indikasinya UNTR ini masih akan konsolidasi di range harga 24.800 sampai 25.000. Itu support, dan resistannya 27.000 sampai 28.000. Dia konsolidasi aja di area ini dan bisa jadi nanti membuat pola cup and handle. Tapi itu baru perkiraan. Yang penting price action, lihat aja pergerakannya ya. Kalau mau trading nggak perlu lihat pola, lihat di mana support dan resistennya. Saat dia di area support ya beli, dekat-dekat resisten jual dulu. Udah. Kalau tahu pola sahamnya misalnya ini seperti UNTR ini kan kemungkinan besar konsolidasi. Karena dia coba uji 27.000 waktu di Maret awal, gagal, dan habis itu dia turun dan mantul dan naik lagi dan gagal lagi, turun lagi. Ya udah, kalau tahu seperti itu ya tunggu aja di support, nanti dia di support beli, kalau jebol support jual, kalau dia udah dekat-dekat resisten ya bisa TP. Ya seperti itu aja. Cari momentum, perhatikan pergerakannya dan hafal. Ya, jadi tinggal ikutin tuh. Jadi screeningnya lebih enak kalau punya indeks pribadi. Misalnya UNTR udah dijadikan indeks pribadi. Tiap hari dicek, oh ini masih di resisten, nanti aja belinya. Cari saham lain lagi, lihat. Kalau punya saham lain, lihat. Ya kalau nggak ada dalam 1 hari yang bisa dibeli, yang menurut Bapak Ibu bagus, ya nggak usah. Diamkan aja uangnya di RDN. Jangan gatal tangan. RDN kosong terus. Lebih baik belikan saham, ada peluang profit ya. Jangan seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu mau beli saham tiap hari, harus screening juga setiap hari. Cari saham-saham yang berpotensi, yang itu menurut saya cukup menguras tenaga juga ya. Karena harus mencari setiap hari, habis selesai market screening lagi, cari kan yang berpeluang. Ya udah, bisa seperti itu. Atau saat jam market ya bisa lihat juga pergerakannya. Setiap hari itu pasti ada saham naik. Itu yang saya biasa screening itu ya. Saya lihat itu setiap hari itu minim 200. Jadi seperti itu. Untuk UNTR, langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 6,1% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, padahal ya seminggu ini juga net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit kemana arahnya? Saya juga ada beli di 440, saya sudah jual karena dia gagal bertahan di atas 420. Ya, kalau saya nggak jual ya makin dalam kan. Jadi kemana arahnya? Arahnya ke, mungkin kalau besok ada technical rebound, dia berpotensi rebound, tapi rebound terbatas mungkin 2-3% aja. Dan mentok-mentok mungkin ini
ke 420 aja. Malah sangat berpeluang kalau saya lihat dia bisa aja ke 380. Tapi lebih menarik karena itu area konsolidasinya. Saya juga beli di atas, saya pikir kan potensi ini bisa naik nih, lanjut. Karena saat koreksi dia volumenya kecil. Ternyata dia terus turun. Ya berarti gagal. Udah 3 kali dia gagal ya. 1, 2, 3, 4 malah. Ya dia turun dulu. Kalau saya lihat di sini, kalaupun turun lebih dalam ya di sini akan ada pantulan. Tapi di 400 bisa jadi ada pantulan juga. Yang penting besok harus rebound kalau memang bertahan di atas 400. Dan minggu ini harus kembali ke minimal 420 ya. Besok dia rebound, Kamis mungkin koreksi tipis, Jumat itu harus kembali ke 420. Kalau dia dalam 1 hari langsung balik ke 420 itu lebih bagus. Itu ya. Tapi buruk-buruknya skenarionya dia turun dari 400 itu mentok. Kalau saya lihat mungkin 380 dipertahankan oleh Doit ya. Dan mungkin juga di area 38 di 390 ada pantulan untuk Doit. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Besok kalau ada teknik rebound itu bagus. Tapi hari ini tekanan jual cukup besar ya nih. Ya lihatlah, semoga besok bertahan dan ada rebound. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-7 ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 3,72% ke harga 10.975. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum kemana arahnya? Harum jebol 11.000. Kalau saya lihat potensinya turun karena ini ada pola rising wedge juga, atau jebol uptrend channelnya. Atau seperti ini juga bisa ya. Jadi besok kalau saham-saham koal rebound, ya ada rebound, tapi rebound Harum nih kemungkinan juga masih terbatas. Mentok-mentok dia paling reboundnya ya bisa ke 11.400 sampai 11.600 area-area itu. Kalau nekat beli di harga sekarang, kalau dia jebol 10.800 jual. Jadi cut loss-nya itu sekitar 2% aja. Bapak Ibu cut loss 2-3% udah jual, nanti beli lagi di bawah. Itu aja kalau nekat ya. Dan kalau saya lihat ya ini belum confirm jebol support karena masih bertahan di EMA 60-nya nih, garis hitam nih ya. Dan dia bertahan nih. Jadi kalaupun mau beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol 10.800 ini. Low-nya hari ini turun dari itu udah jualan. Berarti dia akan turun potensinya lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Harum, tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham ke-8 ada Bumi yang hari ini ditutup kembali terkoreksi 5,08% ke harga 56. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi memang dari open langsung turun ya. Tapi ya ada naik turunnya. Nah, jadi seperti itu ya. Waktu itu kan saya bilang Bumi ini akan menarik kalau udah di atas 60. Dan sekarang dia udah jebol 58-nya. Memang dia tertahan di EMA 20-nya. Dan besok kalaupun sektor koal ada rebound ya dia ada rebound juga. Tapi rebound terbatas mungkin 58, 59 nih aja. Naik turun lagi ya. Karena sentimennya juga kurang bagus untuk Bumi. Dia bayar utang dengan menggunakan saham ya. Kalau nggak salah tuh bayar kewajiban ya. Jadi ya lihat asing juga ini jualan terus. Kemarin beli tapi habis itu jualan lagi. Jadi seperti itu aja. Kalau yang memang hoki dan sering profit di Bumi ya nggak masalah juga untuk trading ya. Nggak perlu dengar sentimen dari luar. Yang penting Bapak Ibu tekniknya pas, tradingnya bener dan sering profit ya lakuin aja, tingkatkan. Jadi seperti itu ya. Di saham turun seperti ini juga ya bisa aja profit. Di saham 50 juga bisa profit. Yang penting profitnya jangan hoki ya. Harus memang sesuai dengan trading plan, dengan skill. Bukan yang feeling doang, masuk dan profit. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham terakhir. Ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 196 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS gagal lagi lewat 200. Jadi gimana untuk BRMS? Ya bisa tarik seperti ini. BRMS menurut saya belum aman kalau belum di atas 200. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Atau sekalian nggak usah pakai garis miring seperti ini ya. Tinggal ini aja. Pakai support. Pokoknya kalau dia ke 190 ya kalau Bapak Ibu niat beli dan pengen beli ya buy. Tinggal cut loss kalau dijebol 190. Atau tunggu aja BRMS ini breakout 200 baru buy on breakout. Kalau dia tutup di atas 200 itu peluangnya bagus. Akan lanjut. Ini kan ada pola bullish penan. Nih ya. Tinggal nunggu dia break 200 nih harusnya minim 210, 212 itu bisa dan bahkan ke 220
Seperti itu untuk BRMS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.